sampai sahabat Nabi aja ketika dikasih tahu, dibacakan tentang azab neraka itu langsung pingsan. Tetapi kenapa pada era sekarang ini pada diri kita nih, oh cuek wae lah. Bahkan nih Kang ya. Ketika nih sholat misalkan sholat jamaah di masjid. Baru baca surat Al-Baqarah di awal kan udah ngeluh. Ih, kekusuhannya tuh langsung tahu dia ini Al-Baqarah. Mati aku gitu sudah ya. Nah itu gimana tuh Kang? Ini kan nggak relate ya harusnya kan. Harusnya kan ketika dihadirkan sesuatu yang memang itu benar-benar menyentuh hatinya, benar-benar diharapkan, bersyukur kan gitu ya, menikmati. Betul. Ini gelisah. Iya. Gitu kan. Dan itu penyakit itu bisa hadir kepada kita juga, terhadap saya juga, kepada antum juga. Iya. Begitu ditemukan jawaban yang tidak mungkin lagi, yaitu satu-satunya jawaban yang soheh, yang benar, yang solih. Jawaban ini adalah jawaban yang tepat, tidak ada kemungkinan lain kecuali buatan Tuhan. Allah. Ini muncul kembali kepada pemahaman akidah kemarin. Yang mana jangankan buat Allah tuh ayat itu menciptakan bumi lagi, meniadakan seketika itu bumi dan alam semesta, termasuk mengadakan di waktu yang mungkin sangat singkat, itu buat Allah kun fayakun. Iya benar. Seperangkat dengan sifat Allah, seperangkat dengan nama yang mensifati Allah, maka akhirnya tuh ketika Al-Quran itu disampaikan, ini maklumat atau pemahaman umat atau sahabat Rasul pada saat itu menjadikan bertambah-tambah wajilat kuluhum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra IDC FM kembali lagi berjumpa dengan saya Om Pai dan tetap setia bersama saya Kang Iya Kurniawan. Hai. Assalamualaikum Om Pai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana giginya udah sembuh Kang Iya? Alhamdulillah. Iya, sekarang gantian aku ya. Iya, betul. Bergilir. Piala bergilir. Alhamdulillah nih Kang Iya, kita masuk ke edisi kelima, edisi yang sangat spesial. Kemarin kita sudah membahas tentang zikir, ya kan? Betul. Zikir. Kaitannya erat dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu Al-Quran yang menggetarkan hati. Nah, ketika zikir-zikir sudah terlantunkan dengan sangat khusyuk, tentunya Al-Quran juga harus dilantunkan dengan khusyuk juga kan, seperti itu Kang Iya nih. Bahkan para sahabat Nabi ketika diceritakan digambarkan tentang ayat-ayat tentang janji surga itu Kang Iya tuh ya. Betul. Itu wajahnya berseri-seri, bahagia, kemudian rindu dengan surga. Betul. Tetapi seketika itu pula ketika diceritakan tentang neraka, tentang kejamnya di neraka, dahsyatnya siksa neraka, bahkan ada sahabat Nabi yang sampai pingsan tuh Kang Iya tuh. Betul. Nah, ini kita akan membahas tuntas di Ngopi Malam, ngobrol perkara Islam dan seputar umat. Nah, insya Allah Mitra Edisi FM kita akan membahas tentang Al-Quran yang menggetarkan hati, tentunya dengan sudut pandang ngohwah, ya kan? Ngohwah, kan? Salah lagi. Ngohwah. Nah, tentang sudut pandang ngohwah nih Kang Iya nih. Ini sangat menarik sekali di edisi kali ini. Kang Iya, untuk memulai perbincangan kita pada malam hari ini, betul, tanpa kopi ya kan? Tanpa kopi. Kayaknya lagi nafsu marah gitu. Iya, nafsu marah aku nih. Tanpa kopi nih. Tapi itu janji antum. Apa tuh? Nanti di SD kelima dengan kopi virtual lagi gitu. Oh iya benar-benar. Jadi kejadian benar-benar virtual. Sebenarnya doa ya. Doa jadi. Insyaallah di edisi ke-6 kita akan wujudkan ya. Nah, gitu dong, harus optimis. Iya, nanti ada sponsor di Rengganis itu kan bisa itu. Ada ya. Atau yang di baju saya gimana? Ya itu belum di ACC dong. Belum di ACC. Oke. Baik Kang Iya, kaitannya dengan Al-Quran yang menggetarkan hati ini, tentunya dengan pembahasan ngohwah tadi ya. Itu kita mulai dulu deh Kang Iya, karena kan kita spill sedikit sejarah tentang Al-Quran tuh. Iya. Karena kan Al-Quran kan adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kok tiba-tiba menggetarkan? Kok tiba-tiba bisa menggetarkan? Dak dikduk. Apa gitu ya? Apa gitu? Sementara lagunya kan gitu. Bergetar hatiku bergetar. Dangdut ya. Iya. Kok ini tiba-tiba ini apanya yang bisa membuat getaran ya? Betul. Apa sih itu? Yang memunculkan getaran-getaran itu kan. Bukan jangan-jangan orang jatuh cinta tuh salah satunya kan ada getaran-getaran. Iya, ada. Nah. Atau orang yang ketangkap
apa tangkap tangan, betul. Putar gitu, takut itu dalam pengadilan dunia. Bisa juga begitu tuh Om Pai. Jadi kita mungkin kita bedah dulu gitu karena judulnya Al-Quran yang menggetarkan hati, gitu ya. Mari kita jalan-jalan dulu membahas Quran. Iya, mungkin begitu. Iya, mungkin gitu. Alangkah kita baiknya kita tangganya. Tangga. Kita mau naik tangga nih, monggo Kang ya. Baik. Om Pai, jadi ya seperti khasnya ngopi malam ya. Iya, betul. Jadi kalau ngopi malam tuh nggak mungkin lah itu kopi dicampur gula kalau yang senang gula. Benar. Ada juga yang dikasih susu Om Pai. Betul. Itu nggak jadi air kopi kalau tidak dicampur air Om. Nah, benar. Terus dikasih air, nggak mungkin juga jadi kalau tidak dikocek. Diaduk, dikocek. Bahasa mana? Diaduk ya. Diaduk. Nah, stylenya ngaduk tuh kan diputar. Bah, betul diputar. Ini ahli ngohwa tuh yang muter-muter gitu maksudnya. Jadi sebelum ngebahas apapun tuh muter-muter. Karena kebiasaan ngaduk kopi. Benar. Filosofinya kan memang seperti itu. Benar. Tapi jangan lupa kita mudah-mudahan itu habis ngopi tuh melek, habis dengerin ngopi malam juga melek. Benar. Gitu. Jangan sampai lupa edisi 1 tuh. Ya kan benar, dari ngopi untuk Palestina. Itu yang akhirnya kita harus melek. Baik, ngobrolin Quran nih Om Pai. Jadi ya alhamdulillahnya tuh kita nih muslim. Ya, dan kita sepaket gitu, sudah dari kecil kita dikenalkan dengan Al-Quran. Ini kitab suci. Ini adalah disampaikan lah apapun sampai kitanya tidak berani cawe-cawe itu. Itu keuntungan. Tapi untuk non muslim ya jelas-jelas tidak paham gitu. Iya. Jelas-jelas tidak paham. Nah, tapi secara dasar akhirnya kita itu menerima barang jadi gitu. Dengan Islam tuh menerima barang jadi sesuatu yang paket lengkap yang seolah-olah kita tuh tinggal jalanin wae. Tapi secara prinsip dasar, secara asal muasal itu juga kita akhirnya kurang kokoh. Sehingga menanggapi Quran itu menjadi kerutinan, sesuatu yang sifatnya itu apa ya, bahasanya tuh apa kalau ini tuh sudah begitu lah, seolah-olah seperti dogma. Nah itu kan menjadi bahaya, tidak sedikit maksudnya. Umat juga yang membaca hanya dalam spiritnya saja tapi tidak memahami di dalam konsep konsep pertama seperti apa. Karena pada hakikatnya memang kita ini harus menjadikan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang istilahnya sakral gitu ya. Itu tuh harus paham dengan muasalnya gitu. Nah itu yang harus kita bahas. Baik, ngobrol Quran maka kita harus melihat fakta-fakta Quran gitu. Jadi fakta-fakta Quran tuh ya kalau kita sebut kitab ya sah saja karena dia berbentuknya mushaf gitu. Jadi kitab suci. Nah akhirnya kita buka tuh Quran. Begitu dibuka ternyata tulisannya bahasa Arab. Kan itu fakta. Ya, ini boleh untuk umat Islam, boleh juga untuk non muslim karena memang faktanya nanti Islam itu menjadi rahmat lil alamin. Gitu, itu yang maksudnya harus kita turunkan dulu pembahasannya. Dalam gambaran Al-Qur'an maka kita harus menemui fakta-fakta Quran bahwa Quran itu yaitu kitab atau buku yang berbahasa Arab. Turun kepada Nabi Muhammad orang Arab dan di Arab gitu maksudnya. Nah, ini yang akhirnya tuh harus kita lihat sehingga nanti setelah memahami ini kita harus memahami bahwa lalu apa ini tuh sebagai apa gitu. Nah gitu tuh. Bahwa faktanya bahwa dalam Quran itu berbahasa Arab turun kepada Muhammad orang Arab di tanah Arab, maka tidak mungkin itu kitab buatan gitu orang Makassar gitulah. Iya. Kan akhirnya banyak pertanyaan juga bahwa itu Quran buatan Tuhan benar atau bukan gitu kan? Nah itu kan prinsip yang dasar banget tuh. Yang kita dapat tidak berani nanya itu. Tapi secara pemikiran, secara akal manusia itu akan mencari sampai dasar puasnya. Itu fitrah. Sehingga harus dijawab dan harus terjawab. Nah Al-Quran itu dengan fakta-fakta yang tadi akhirnya kan muncul pertanyaan yang bakal dihadirkan dan itu terjadi di umat masa lalu ketika Rasul mendakwahkan pertama kali juga sampai hari ini. Juga sampai hari ini
Mungkin yang berani lantang adalah non-muslim untuk mempertanyakan itu. Tapi bukan berarti umat Islam itu juga lantas begitu sudah berislam dia paham tentang jawaban itu. Sehingga harus kita bedah gitu, kita bedah. Jadi dengan fakta-fakta tadi muncul pertanyaan Om Pai. Jadi oke, kalau gitu ini Al-Qur'an ini adanya tulisan ini isinya kan luar biasa tuh. Pertama ada kabar berita, baik berita baik ataupun berita buruk gitu ya, yang untuk manusia. Ada juga sejarah yang mana cerita yang sudah lampau. Betul. Goib lah. Goib itu kan ada cerita lampau, ada yang tersembunyi atau cerita masa depan. Iya. Itu goib. Itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Juga ada ilmu, ada sesuatu yang pemberitahuan. Jadi Allah ngasih tahu gitu. Allah ngasih petunjuk. Allah ngasih jalan. Nah, itu komplit di dalam Al-Qur'an tersebut. Sehingga dengan gambaran seperti itu patut akhirnya itu manusia itu curiga gitu. Dengan lihat fakta-fakta tadi, sehingga wajar muncul pertanyaan, ini kitab Al-Qur'an ini jangan-jangan gitu ya. Ini buatan Nabi Muhammad, orang Arab nih. Iya. Kan, karena melihat faktanya. Buatan orang Arab atau buatan Muhammad dah gitu. Pertama ya. Jadi pertama bisa muncul pertanyaan, ini jangan-jangan buatan orang Arab. Karena tulisannya Arab. Nah, nggak mungkin istilahnya orang Makassar nih, orang Sunda, orang Jawa. Ini pasti orang Arab nih. Nah, begitu nyebut orang Arab, Allah langsung jawab kan gitu. Bahwa kata Allah langsung nantang, kalau memang seperti itu silahkan kumpulkan orang-orang lalu bikin ayat yang semisal 10 surat. Ada yang berhasil? Tidak ada. Diturunkan 1 surah. Ada yang berhasil? Tidak ada gitu. Tidak ada yang mampu. Padahal yang ditantang oleh Allah apa? Seluruh sok silahkan, hadirkan semua. Tidak ada yang bisa menandingi itu. Itu ayat-ayat Allah, surah-surah yang disampaikan oleh Allah tidak ada yang bisa menandingi. Jika itu menjadikan pembatal pertanyaan tadi, maka akhirnya muncul tuh. Ini akal manusia, dia akan terus mencari ketidakpuasan itu. Oh Muhammad, orang nyampainya kepada Muhammad kok. Iya. Nyampainya tuh loh kepada Muhammad. Jangan-jangan ini buatan Muhammad. Nah, kurang lebih begitu. Buatan manusia diantaranya Muhammad, karena Muhammad yang melafalkan, yang menyampaikan. Itu Muhammad itu. Sebetulnya logika itu pemantik logika atau pemantik akal yang harus terjawab gitu. Bahkan untuk seorang muslim sendiri ya. Betul, seorang muslim sendiri. Ya, makanya saya sampaikan ini bisa menjawab orang-orang yang tidak paham Islam, tapi sekaligus memperkuat pemahaman orang Islam. Karena belum tentu ketika kita berislam memahami fakta-fakta ini, jawaban-jawaban ini. Jadi dengan fakta tadi itu munculnya itu hanya 3 pertanyaan saja. Pertama buatan orang Arab, baru yang keduanya itu buatan Muhammad. Nah, difitnahkanlah bahasanya, disebutkanlah kepada orang-orang ini buatan Muhammad ini. Jawaban simpelnya atau logika kita dari pertanyaan pertama, bukankah Arab itu sebegitu luas, diantaranya jumlahnya manusia jutaan gitu. Termasuk dari jutaan itu Muhammad diantaranya orang Arab. Betul kan? Betul. Sehingga ketika disebut orang Arab semua nggak bisa bikin ayat semisalnya, maka termasuk Muhammad orang Arab bukan? Orang Arab mestinya tuh selesai dengan pertanyaan itu. Mestinya selesai dengan pertanyaan itu. Tapi terus manusia itu akan selalu mempertanyakan. Ditunjukkanlah akhirnya kepada Rasulullah SAW dengan gambaran-gambaran yang sudah insya Allah kita kenali. Rasul terkenal atau dikenal dengan umminya. Terus Rasul sebagai manusia dia punya kekhasan. Gak mungkin manusia itu tidak punya kekhasan. Gaya bicara gitu Om Pai. Jadi ngomongannya saya itu bisa saja ditiru oleh Om Pai, ditiru oleh Ustadz Ruslan, bisa ditiru oleh kawan-kawan lain bisa. Tapi ciri khasnya saya itu tidak akan bisa ditiru. Ciri khasnya. Misalkan kalau niru saja dalam urusan 1 kalimat, 2 kalimat bisa saja dipaksakan. Betul. Tapi ketika dia meniru dalam 1 jam belum tentu tuh, lari juga. Karena khasnya memang bukan di sana. Kekhasan itu nempel menjadi ciri khasnya seseorang. Nah, Nabi Muhammad SAW itu, nah ini jawaban sekaligus ya.
Di dalam dirinya sebagai manusia yang punya khas tersebut, Rasul tuh bicara ya seperti bagaimana biasanya manusia, punya gaya dan khasnya bicara beliau. Tapi anehnya lisannya sama gitu, lisannya sama, tapi ketika mengucapkan ayat-ayat Allah dengan mengucapkan kalimah yang biasa beliau sampaikan, termasuk yang nanti menjadi hadis qudsi atau hadis, itu berbeda sekali dengan Al-Quran. Beda sekali dengan Al-Quran, yang nanti itu bagian dari mukjizatnya Al-Quran. Contohnya kita bacakan apa yang Rasul sampaikan, yaitu misalkan hadis. Kita contohkan saja tentang hadis niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa fa idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh illa wahya qalbu. Misalkan begitu kan? Iya. Itu satu tuh, bahasa Arab bukan? Arab. Nah, keluar dari lisan Rasul bukan? Keluar dari lisan Rasul. Mari kita bedakan hadis, ya. Hadis. Baru Rasul bacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada beliau. Misalkan surah apa ya? Al-Anfal ayat 2. Al-Anfal ayat 2 yang kemarin gitu ya. Enggak apa-apa. Atau ayat pertama misalkan. Boleh. Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Itu ya ayat pertama. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bahasa Arab kan? Bahasa Arab keluar dari lisan Rasul. Lisan Rasul. Inilah yang menjadikan tukang tenun yang dulu itu kan di Arab itu dulu itu ada satu kekhasan. Sihir ya. Syair. Di Arab itu pada saat dulu di posisi Rasul sedang berdakwah saat itu sedang booming syair dan jago-jago gitu. Iya. Makanya Arab tuh sampai hari ini jago bersair. Ahli syair. Kayak apa namanya? Syair gitu ya. Syair itu. Makanya syair itu bahasa Arab. Kalau gitu. Indonesia kan dulu zaman-zamannya W.S. Rendra ya. Ya kurang lebih begitu. Dan mereka menjadi penghasilan luar biasa. Kalau sekarang mah medsos gitu ya. Benar. Oh gitu, jadi penghasilan yang luar biasa ya orang-orang yang konten gitu ya. Benar. Saat dulu tuh begitu Kang. Jadi ada misalkan raja siapa atau tokoh dari sebuah bani orang kaya, dia tinggal bersair saja di sana di pasar misalkan, ditengoknya dari jauh nampak, lalu dia sanjung dengan syair-syair yang luar biasa itu, nanti dia menghadap tuh, habis itu dilempar tuh uang tuh. Nggak jadi penghasilan gitu kan. Iya. Makanya pada saat itu tuh booming syair. Begitu kondisi ayat Al-Quran itu turun, nah mulai itu mereka juga menyandingkan. Sampai-sampai fitnah-fitnahnya itu muncul. Ini mah betul lah, ini omongan Muhammad aja. Kuat ya fitnahnya di situ. Terus lagi core of the core-nya atau inti orang ahli lah, ahli syair itu sempat juga datang ke Mekah untuk bertemu Rasul karena mendengar informasi ada yang melafalkan sebuah kalimat yang ternyata katanya booming, viral gitu, viral dan dia izin kepada orang Mekah itu. Ya, salah satunya Abu Jahal itu. Sekarang mah Abu Janda. Dia tuh pamit tuh, saya akan menemui. Sementara Abu Jahal itu pun takut, khawatir itu nanti orang akan terkontaminasi kepada ajaran Muhammad tuh, yang membawa ayat-ayat Allah itu. Ngeri-ngeri. Maka dia menitip pesan, hati-hati ya, sihirnya Muhammad tuh ada dalam kata-katanya gitu tuh, diwanti-wanti. Tenang Hab gitu, tenang Jahal, saya core of the core. Saya sudah ahlinya ahli. Tidak ada keahlian tentang itu kecuali saya paling tinggi, saya akan menghadap. Begitu menghadap beliau kepada Rasul, minta dia bacakan ayat, kesimpulannya dia langsung mengatakan, tidak mungkin ini buatan manusia. Tidak mungkin ini buatan manusia. Nah, hal-hal seperti itu menjadi mukjizatnya. Lihat susunannya. Makanya ilmu nahu ya. Jika ada menyelisihi kaidah ilmu nahu, yang benar apa? Al-Quran.
Karena Al-Quran itu dari Allah, wahyu, dan isinya itu dipastikan benar. Makanya ilmu nahu, ilmu sorob itu lahir dari Al-Quran. Masya Allah. Dari susunan itu. Oh, ini jadi mubtada, ini jadi khobar, nah, lari ini kalau kayak gini. Wah, lari. Tapi balik lagi ya Om Bay. Nah, ini balik lagi ke nomor 2 kan. Apa tuh? Iya, yang nomor 2 itu fitnahnya kepada Muhammad. Ternyata di lisannya Nabi Muhammad sama-sama lisannya, di waktu yang sama Rasul menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan yang hari ini kita kenal hadis, ternyata gaya bahasanya berbeda. Gaya bahasanya berbeda. Susunan syair juga berbeda, pendalaman makna juga berbeda. Itu luar biasa banget ya. Maka itu kan yang kedua tuh, ketika fakta-fakta Quran itu hadir, maka tidak ada lagi pertanyaan lain kecuali kalau dua-duanya Arab saja tidak mampu, termasuk Muhammad juga bisa dibatalkan dengan logiknya kita yang melihat fakta-fakta penjawabnya, maka pertanyaan ketiga tidak mungkin tidak, ini pasti dari Tuhan. Betul. Bahasanya gitu. Kalau umat Islam kan ini nggak mungkin, pasti dari Allah. Nah, ini nggak mungkin, pasti dari Allah. Dan ini dilontarkan oleh orang yang core of the core tadi. Inti orang yang jago lah gitu ya. Termasuk juga nanti kisah salah satunya siapa? Umar bin Khattab kan begitu. Iya, benar. Umar bin Khattab itu menyampaikan salah satunya kan dari ayat itu. Dia menyampaikan bahwa inikah yang membuat orang Quraisy itu mengusir Muhammad, mengintimidasi Muhammad, mempersekusi Muhammad. Diakah yang menjadikan Muhammad itu boikot? Inikah? Ini tidak mungkin buatan Muhammad, ini buatan Tuhan. Nah itu kan ketika saat itu dibacakan yang edisi berapa saya sempat baca itu? Edisi 3 ya? Iya. Toha ayat 14. Innani anallah. Ternyata ada sebuah ayat yang menceritakan inna sesungguhnya ni aku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Tuh. Jelas itu. Sehingga dari situ Umar bin Khattab akhirnya tuh berubah menjadi pengikut Rasul. Nah, itu Kang, itu latar belakang harus paham. Sehingga umat Islam tuh kalau orang-orang yang ngerinya seperti Umar bin Khattab gitu ya, kan terkenal sangat keras, tapi ternyata dengan simply logika yang cukup mudah gitu, dia bisa akhirnya menerima itu dengan seperangkat konten di dalamnya. Kalau bahasa anak muda, ada history, ada masa lalu, ada juga yang dijanjikan akan masa yang akan datang, termasuk juga ada perintah, larangan, termasuk bab akidah yang menunjukkan tentang eksistensi Tuhan, yaitu dirinya Allah. Itu yang menjadikan tuh umat Islam tuh akhirnya tuh akliyahnya, berpikirnya itu terkunci kebenarannya tuh oleh Quran. Ini yang poinnya, termasuk akhirnya tuh perasaan. Nah, naik perasaan ini. Nah, ini yang saat ini kita akan bahas tuntas nih Kang Yana. Karena sebenarnya untuk memunculkan getaran-getaran di hati. Nah, karena kan memang jelas tuh Kang di ayat kan memang ketika dibacakan surat Al-Quran maka bergetar hatinya, bertambah keimanannya kan seperti itu. Tetapi sekarang ini pada faktanya adalah seperti yang tadi di awal saya sampaikan, sampai sahabat Nabi aja ketika dikasih tahu, dibacakan tentang azab neraka itu langsung pingsan. Tetapi kenapa pada era sekarang ini nih, pada diri kita nih, cuek wae lah. Bahkan nih Kang ya. Ketika nih sholatnya, misalkan sholat jamaah di masjid, baru baca surat Al-Baqarah di awal itu kan udah ngeluh. Kekusuhannya tuh langsung tahu dia ini Al-Baqarah. Mati aku gitu sudah ya. Nah itu gimana tuh Kang? Ini kan nggak relate ya harusnya kan? Harusnya kan ketika dihadirkan sesuatu yang memang itu benar-benar menyentuh hatinya, benar-benar diharapkan, bersyukur kan gitu ya, menikmati. Betul. Ini gelisah. Iya. Gitu kan. Dan itu penyakit itu bisa hadir kepada kita juga, terhadap saya juga, kepada antum juga. Iya. Betul. Makanya pentingnya dibahas di ngopi malam tuh dengan gaya khas ngopi itu ya begini. Iya. Jadi ya bisa, ini pengingatkan untuk diri saya sendiri ya, bil khusus gitu ya. Iya. Umumnya ya untuk naik levelnya ke ahli ngowah gitu ya, atau umat. Nah jawabannya itu adalah
di poin ketiga, yang pertanyaan tadi itu udah lihat dari fakta-fakta Quran, maka muncul akhirnya pertanyaan itu mengaitkan kepada fakta hanya 3 saja. Pertama, orang Arab yang buat, yang kedua Muhammad, dan 2 pertanyaan ini pabatilun, tertolak secara akliyah, tertolak. Kan kalau muslim mah nyari dalil atau sudah paham dalil. Iya. Sementara non muslim maka dia itu akan menimbang benar salahnya kan oleh akliyah. Benar. Makanya jawabannya itu memang mendasar, sangat akliyah, sangat masuk akal, bahkan simply logik gitu lah. Iya. Pemikiran sederhana saja sudah selesai gitu. Benar. Nah, jawaban yang ketiganya mengerucut kepada tidak mungkin, tidak, pasti ini buatan Allah nih. Ini pasti buatan pencipta, ini pasti bukan buatan manusia. Gak mungkin, gak kepikir gitu loh. Iya. Coba bayangkan tentang Al-Haqqah, Mal-Haqqah, tentang surah Al-Haqqah, itu juga bingung tuh. Manusia kepikiran di mana? Muhammad kira-kira punya informasi apa? Gak mungkin, ini pasti bukan dari manusia ini. Berbicara tentang masa lalu, misalkan surah Al-Fil itu. Kan ada juga yang bikin surah Al-Fil kan? Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Ternyata isinya cuma menerangkan fakta-fakta gajah. Al-Fil gitu ya. Dan itu dinilai langsung oleh umat pada saat itu sampai anak-anak kecil menertawakannya, sehingga rontoklah namanya Musailamah itu dan punya gelar dia. Gelarnya adalah Al-Kadzab. Tukang bohong, tukang dusta gitu. Dan itu seperangkat dengan perilaku dia, kan perilaku dia tuh ngikut-ngikut Rasul gitu. Musailamah kan, iya, karena dia untuk meyakinkan umat bahwa saya itu ya nabi juga, saya tuh nabi juga tuh. Jadi Rasul pernah ngeludahi sumur, nah, dia pun melakukan tuh ludahi sumur. Rasul mah langsung jadi berkah. Dia kering. Ya, dia mah pertama-tama bau busuk, bau comberan. Oh gitu ya. Habis itu mengering, nggak ada airnya. Oh, Rasul mengelus-elus anak yatim, sama Musailamah Al-Kadzab juga ngikutin tuh, diikutinnya dilus-elus gitu. Tapi yang terjadi apa? Langsung rontok gitu kan. Itu Musailamah. Iya, tapi karena saya hidup zaman ini bukan perilakunya Musailamah gitu kan. Nah, itu Musailamah Al-Kadzab. Tapi begitu Rasul menyampaikan terkait dengan Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Coba tuh. Wa arsala alaihim tayran ababil. Rasul tuh hidup di saat itu gitu ya. Sementara kejadian itu pas bahasa Inggris masa lampau. Iya. Masa lampau. Sejarah. Itu ketika Ka'bah itu mau dihancurkan oleh Raja Namrud gitu tuh. Raja Namrud itu datang tuh ke Mekah itu, membawa tank-tank lah. Wah, kalau sekarang itu kan gajah gede-gede tuh. Permisi lah gitu. Itu pakai adab tuh mau perang. Ini kalau inget Palestina sama sekarang Israel itu kan nggak ada adabnya tuh. Iya. Dia pamit tuh kepada pemegang kunci Ka'bah. Wah, gede nih. Gini aja, saya serahkan dulu itu tawanan ternak saya. Saya mau melipir ke belakang bukit, silahkan kalau mau menghancurkan. Dengan keyakinan, apa keyakinannya? Keyakinannya ini Baitullah, ini rumah Allah, tidak mungkin Allah akan membiarkan dihancurkan. Kalau itu masa lalu tuh. Kok Rasul begitu tepatnya tuh membicarakan, maka orang itu akan menangkap, pasti ini dari Tuhan, ini ada yang ngasih tahu. Dan yang ngasih tahu bukan kaleng-kaleng, ini sebegitu detailnya gitu loh. Sehingga dengan gambaran seperti tadi, Allah mengutus toir, burung, toiron ababil, tarmihim bihijaratim min sijil, dia membawa batu-batu, batu-batu kecil, apa disebutnya, kerikil dari neraka tuh. Nah, kalau bahasa sekarang mungkin drone, dibawanya, dan itu tepat kejadian. Nah, coba. Kondisi seperti masa lampau disampaikan dalam sebuah ayat atau dalam surah yang kita kenal Al-Fil, itu isinya sangat punel gitu ya, sangat punel dengan kisah dan tepat dan begitu penuh dengan ketauhidan gitu. Coba bandingkan dengan bikinannya Musailamah. Jauh. Nah, akhirnya kan orang tuh sudah simply gitu, sangat simple memperlihatkan
langsung tukang bohong. Bisa. Begitu kan? Iya. Nah, dari perjalanan nomor 3 ini nggak mungkin, ini pasti bikinan Allah, bikinan Tuhan. Dari porsi inilah maka konten itu menjadi ditunggu. Isinya itu akhirnya tuh diharapkan oleh umat. Sementara kita paham asbabun nuzul kan? Asbabun nuzul itu turunnya ayat. Tuh. Makanya kan perkara kejadian akhirnya turun A, turun B, turun C dan sebagainya sehingga menjadi maklumat yang tepat pada momen yang tepat gitu. Bertahapnya. Mantap nih Kang ya. Nanti betul, ini kita perlu dikembangin lagi. Silakan diminum dulu kopinya. Ya, siap. Saya ingin menyapa mitra edisi FM dimanapun berada, gitu. Sahabat berada ya, dimanapun berada. Saya memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk tanya jawab di WA. Begitu. Ya, di 0811 5445 895. Saya ulangi lagi bagi mitra edisi FM yang ingin bertanya seputar Al-Qur'an yang menggetarkan hati ya. Di luar dari itu tidak akan saya jawab. Monggo di 0811 5445 895. Kita sambil nunggu Kang ya, kita akan lanjutkan lagi. Ya. Nah, ini sebenarnya faktornya apa tuh? Seperti akhirnya sahabat tadi gitu. Harus sahabat itu sampai pingsan, sampai dia berseri-seri wajahnya ketika digambarkan surga. Tetapi kita pada faktanya hari ini tuh ya lempeng wae gitu. Nah, lihat, begitu ditemukan jawaban yang tidak mungkin lagi, yaitu satu-satunya jawaban yang soheh, yang benar, yang solih. Jawaban ini adalah jawaban yang tepat, tidak ada kemungkinan lain kecuali buatan Tuhan. Allah. Ini muncul kembali kepada pemahaman akidah kemarin. Yang mana jangankan buat Allah tuh ayat itu menciptakan bumi lagi, meniadakan seketika itu bumi dan alam semesta, termasuk mengadakan di waktu yang mungkin sangat singkat, itu buat Allah kun fayakun. Iya benar. Seperangkat dengan sifat Allah, seperangkat dengan nama yang mensifati Allah, maka akhirnya tuh ketika Al-Qur'an itu disampaikan, ini maklumat atau pemahaman umat atau sahabat Rasul pada saat itu menjadikan bertambah-tambah wajilat kuluhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Bertambah imannya. Apa mana iman di situ? Mana iman itu ya tidak ada lain, semua berharap, pengharapan kita ini makhluk lemah ini kepada Allah saja. Mengharap itu apa? Mengharap itu kan kebaikan-kebaikan yang kita mau. Betul. Mengharap itu kepada kebaikan yang kita mau. Misalkan tertingginya akhirnya sorga. Yang berharap itu sorga. Kalau di dunia berharap itu ya selamat. Di dunia itu berharapnya itu ya berkecukupan. Kan terus begitu harapan. Termasuk ketakutan. Harapnya kepada Allah, takut pun kepada Allah. Muaranya tuh satu. Takut kepada Allah, bahagia berharap pun kepada Allah. Nah, dua-duanya tuh di satu titik itu, yaitu Allah. Jadi orang beriman itu nempel dengan Allah gitu. Ngaharapnya ke Allah, takut pun pada Allah. Kan beda kalau kita di kehidupan ya. Misalkan ayah sama bunda punya anak satu, nakal, dimarahinnya sama ayah. Nah, dia larinya kemana? Bunda. Minta duit, dimarahin sama ayah, larinya ke bunda. Akhirnya bunda tempat minta duit gitu. Nanti bundanya yang ngelobi bapaknya biar punya duit gitu. Ini manusia takut ke ayah, dia mendekat ke bunda. Pun sebaliknya. Pun sebaliknya, kalau ibunya yang marah dibablain, dia hindari ibunya, deketin ayahnya. Kan itu manusia. Manusiawi banget. Berharap kepada manusia begitu, sehingga akhirnya itu akan terpisah gitu. Berharapnya ke sini, takutnya ke sini. Lain. Tapi karena semua hal ada di satu titik namanya Kholik atau pencipta yang kita pahami ya adalah Allah, maka kembalinya kepada Allah, takutnya pun kepada Allah, kembali meminta pada Allah, berharap kepada Allah, takut pun pada Allah. Jadi tidak ada pilihan sebetulnya. Nah, pahami Al-Qur'an dengan konten ya, di dalamnya ada sejarah, di dalamnya ada informasi atau khobar, di dalamnya ada pengajaran. Semuanya dari Allah. Atas iman itu dia bertambah-tambah rindu kepada sorga, rindu kepada Allah, takut kepada siksa, takut kepada neraka. Akhirnya Quran itu digenggam, Quran itu diperhatikan, Quran itu ya dibaca, Quran itu ya dimiliki, Quran itu ya dibeli.
Ada di umat seperti itu, ada, dibeli saja. Dibeli disimpan gitu. Ada dibaca, ada, tapi dibaca saja, tapi tidak dinikmati. Hanya dinikmati saja sampai bacaannya, ternyata tidak dipahami, kan akhirnya terus begitu. Terus ya. Nah, pemaknaan di para sahabat sudah di level yang tadi, sudah di level mumtaz. Beliau yang menikmati tentang informasi sehingga Al-Quran itu kalam Allah, di mana di dalamnya ada khobar, berita. Di dalamnya juga ada informasi yang sudah lalu, histori gitu, sebagai juga penguat keimanannya. Di dalamnya juga ada petunjuk, di dalamnya juga ada khitab atau seruan-seruan Allah, baik perintah ataupun larangan, komplit semuanya di dalam Islam, di dalam risalah Islam, termasuk di dalam Al-Quran. Inilah yang membuat ketika disebutkan ayat-ayat tadi, benar-benar dia ini wajar kalau sampai pingsan karena takut. Kalau kita begitu dibaca belum tentu tahu artinya gitu. Iya. Gitu. Makanya nggak bergetar. Iya, akhirnya tidak bergetar. Tapi ada Kang kondisi di mana dia tidak mengerti tapi dia bisa bergetar, bisa. Karena memang itu Al-Qur'an itu mukjizat. Al-Quran itu ketika dibacanya saja loh Kang Pai, itu menjadi pahala. Ketika dibacanya saja, itu syairnya tidak bisa ada yang menandingi. Nun, belakangnya. Wal qalami wa ma yasturun. Susah mendapatkan ayat ketika susunan yang begitu dahsyat dan tidak ada manusia yang mampu menandinginya. Masya Allah. Dan inilah yang menjadikan pekan kemarin kita ngobrol, non muslim saja mendengar aminnya di dalam sholat, dia convert to Islam, pindah agama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aminnya tuh nyesuaiin nadanya. Amin. Bareng-bareng login, perasaannya bergetar. Memang itu bagian dari mukjizat. Apalagi kalau sudah mendalaminya, apalagi kalau sudah memahaminya, apalagi memahami Islam secara menyeluruh. Tidak mungkin yang mengaku muslim dia tidak bangga dengan Islam. Tidak mungkin umat Islam dengan ayat Qur'annya, dengan Al-Quran sebagai kalam Allahnya. Ini poin kedua yang tadi dari pertanyaan ketiga itu. Sehingga kesimpulannya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang berisi konten yang mau tidak mau secara fitrah kita nunggu itu, kita butuh itu. Walaupun di dalam fikihnya itu kan menjadi tuntutan wajib gitu kan. Syarat. Wajib itu kalau disebutkan kan jadi terpaksa gitu ya. Padahal wajib itu cara Allah tuh dalam menggiring manusia untuk selamat gitu. Nah dalam kondisi itu akhirnya apa coba? Apa yang ada terkandung dalam ayat-ayatnya begitu sorga. Ya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Senyum, ya Allah, mudah-mudahan itu aku. Aduh. Mudah-mudahan itu teh aku, mudah-mudahan itu teh keluargaku, mudah-mudahan aku yang bagiannya di sana. Masuk ke dalam sorga, lalu digambarkan tentang surga, tersenyum, berharap, gitu, roji kepada ayat-ayat Allah, maksudnya bil makna ngarep ke Allah, gitu. Nih ditahan dulu Kang ya penjelasannya. Oke, minum kopi dulu boleh izin ya? Boleh izin, silakan. Kok bisa bareng? Iya bisa. Virtual mah gitu ya? Bisa bareng. Nah ini mitra edisi FM nih Kang ya, nih yang setia dari hari ke hari, dari edisi ke edisi ini. Pak Muhammad Fajri di Muhammad Fajri di Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi malam IDC FM. Saya Muhammad Fajri, sekitaran Masjid Al-Musyawir. Yang saya tanyakan, bolehkah membaca Al-Quran dalam hati atau tidak bersuara? Mengapa dengan selalu membaca Al-Quran hati kita akan tenang dan tentram? Mohon pencerahannya. Di terang center boleh. Biar cerah. Enggak, saya ngelihat antum ngomong pencerahan itu sambil ngelihat jidat tuh rasanya tersinggung. Bisa saya ngerjain baca ulang ah. Bener gak itu? Matanya jangan sampai ngelihat saya. Silau men. Satu nih Tat. Kang ya, bolehkah membaca Al-Quran dalam hati, nggak bersuara?
Mengapa dengan selalu membaca Al-Quran hati kita akan tenang dan tentram? Iya, pertanyaan nomor 2 itu sebetulnya itu bisa dijawab dengan ala bidzikrillah tatmainul qulub ketika episode kemarin ya, kan kemarin. Tapi apakah bisa membaca di dalam hati? Nah ini yang kalau kita bedah, membaca itu kalau para ulama fikih itu membaca itu dilisankan. Oke. Membaca itu karena hati mah ya hati itu tempatnya niat gitulah kalau dalam fikih ya. Misalkan Imam Syafi'i ya di dalam termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani itu begitu menyatakan niat, jadi perbuatan dalam sholat itu ada 3, salah satunya adalah ini untuk menjawab Kang Fajri. Perbuatan manusia itu dibagi 3, pertama perbuatan hati, yang keduanya perbuatan lisan, yang ketiganya badan. Sikap badan. Nah, salah satu pekerjaan hati itu adalah niat, satu aja tempatnya. Niat. Makanya disampaikan an-niyatu fi qalbi muktaronan bi fi'lihi. Jadi niat itu tempatnya di hati dan seluruh imam mazhab memahami itu, menyepakati bahwa niat itu fi qalbi. Sementara Imam Syafi'i untuk mengingatkan maka khawatirnya salah maka menyunahkan dengan dilafadkan. Tapi namanya sunnah, boleh dipakai boleh enggak gitu dengan lafad. Dan lafad inilah yang nantinya dijadikan pengajaran. Misalkan mengajari anak antum tentang niat sholat. Maka disebutkan kan, nak dengerin ya, adzan gitu, denger ya. Bapak mau baca, kamu ikutin biar hafal. Begitu diikutin, bapaknya nyebut tuh usolli fardhod duhri. Sok ikutin. Kan dengan bilafzi inilah terdengar, bergerak si mulutnya, terdengar ada sautnya, ada suaranya, ditangkap telinga oleh lawan bicara, dicerna tuh. Habis itu menjadi pemahaman dalam berpikirnya lalu dihafalkan. Nah itu kan perbuatan yang berbeda. Tapi begitu dia sholat, niat itu fi qalbi. Jadi di hati. Maka ketika disebutkan kita maknainya membaca itu secara fakta itu dibaca itu dilisankan. Membaca itu dilisankan. Adapun melakukannya dengan aktivitas hati ya insya Allah, karena Allah itu dengan apa dibatasi? Nggak ada. Tahu. Pikiran tidak terucap saja Allah tahu. Niatan tidak terlihat saja Allah tahu. Insya Allah, monggo gitu. Tapi tentunya di dalam Al-Quran kan jelas ada huruf alif, nih ada fa-nya tuh, ada huruf ba dan sebagainya yang semuanya punya karakter. Makanya jadi ilmu makhorijul huruf. Cukup? Enggak, ternyata ada sifat-sifat yang nempel di huruf, disifati itu. Maka muncul ilmu sifatul huruf. Hubungan antara huruf satu dengan yang lain, baik makhrajnya, baik harokatnya termasuk juga dengan sifatnya, akhirnya ada hukum tajwid. Kan itu bisa disebutkan. Gak mungkin kalau kita tidak dilafalkan bakal tahu huruf bunyi idhar dan idgham tidak akan tahu. Gitu kan? Kan di hati. Akhirnya kan tidak bisa. Maka ketika membaca, mafhumnya ulama itu adalah dilisankan. Termasuk misalkan gini, perbuatan dalam sholat yang dilisankan kan banyak tuh. Salah satunya takbiratul ihram, kalimatut takbir, maka disebutkan tuh di dalam mazhab Imam Syafi'i itu. Allahu Akbar, maka diucapkan. Apa ciri diucapkan? Ya lisannya bergerak. Gitu. Baca Al-Fatihah kan akhirnya tuh diucapkan. Akhirnya tuh apa makna diucapkan? Lisannya tuh bergerak gitu. Jadi dia melafalkan huruf-huruf tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Gak mungkin muncul ro, hi, ha. Gak mungkin ha. Gak mungkin kalau tidak disuarakan. Iya benar-benar. Ya, maka begitu Kang Fajri, Kang Fajri ya. Begitu. Adapun pertanyaan kedua, memang janji Allah seperti edisi kemarin sampaikan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kalimat zikri, dengan kalimat mengingat Allah, dengan kalimat yang akhirnya itu membaca ayat yang maknanya juga ingat Allah. Ketika Al-Quran dipegang tuh loh, kan itu yang kita ingat harus kalam Allah ini.
Ini loh sesuatu yang ditunggu oleh manusia seluruh. Ini loh yang akan menjadikan hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ini loh Quran. Ini yang akhirnya tuh ketika dibawa itu bagaimana itu? Dia tuh apa? Tenang. Ini guide of life. Bagaimana Kang Fajri pegang handphone sementara dia tidak tahu mengoperasikan handphone dan tidak ada guidance. Ya kan? Bingung. Nah itu yang akhirnya tuh secara alamiah tuh kan tenang. Kalau sudah ada yang menjamin, ada yang mengarahkan, mestinya tenang. Kang tahu nggak alamat ke radio IDC? Nggak tahu, tenang weh. Ada map. Ternyata ada guide-nya, map. Ya, ternyata ada orang di sebelahnya. Apa sih yang tukang balap tuh, yang di sampingnya itu? Navigator. Navigator. Iya. Tenang weh, ada navigatornya. Nah itu kan hudan. Nah masa dalam kehidupan yang jalannya itu sampai ke akhirat. Terus ada kita begitu ada guidance-nya, ada Al-Qur'an, ada As-Sunnah, ada Ijma wal Qiyas dalam kerangka namanya risalah Islam, harusnya tenang. Nah, termasuk juga membaca Quran. Begitu insyaallah. Yang jadi pertanyaan adalah kaum muslimin ini baca guidance-nya tadi atau enggak kan gitu. Iya. Atau di pertanyaan pertama, dia baca Quran, dia punya Quran, dia memang memiliki Quran dan membelinya, dia juga bawa-bawa, tapi memang tidak juga paham secara prinsip bahwa Quran itu ternyata kalam Allah, sehingga tahdisnya kita kepada Quran itu sebagaimana yang kita harapkan kepada Allah, takutnya kepada Allah. Itu yang harusnya muncul. Gitu. Oke. Sehingga jangankan muncul akan adab. Ketika Umar bin Khattab mau mengambil mushaf itu kepada adiknya, termasuk iparnya, kan sempat ada kalimat engkau tuh najis gitu loh. Maka suruh wudu dulu. Sucikan kan. Dan itu mengutip ayat. Kan mengutip ayat la yamassuhu illal mutahharun. Ya itu. Itu di dalam Quran juga biasanya ya, di cetakan Quran Indonesia itu ada di pinggiran tuh, di bagian lipatan tuh apa? Itu ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun. Nah, tohir di sini kan kesuciannya tidak hanya dalam bentuk fikihnya tadi, tapi kesuciannya itu tidak mungkin ini Quran ini bakal dipalsukan, bakal ketemu. Karena Allah yang menurunkan, Allah yang juga menjaganya. Betul. Itu bagian janji Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi seperti tadi gitu, Kang. Oke. Nah, ini sehingga wajar harus bergetar tenang ya gitu maksudnya. Nah, ini mungkin sebelum kita akhiri ngohwah kita pada malam hari ini ya. Mau berakhir ya? Mau berakhir sebenarnya. Aduh. Kayaknya saya aja yang semangat. Antum sakit giginya tidak membuat semangat ya. Semangat dong. Semangat sakit gigi. Iya, semangat sakit gigi. Nah ini Kangnya gimana sih caranya menghadirkan getaran-getaran cinta kita nih, getaran-getaran hati kita agar senantiasa terpaut dari Al-Qur'an tuh gimana tuh? Ya mungkin untuk sebagian besar kaum muslim mungkin ya, Kang ya. Karena kan memang seperti tadi ya, ketika kita sholat berjamaah di masjid aja, ketika sudah baca alif lam mim itu kan udah jiper, udah jiper. Kan gitu. Ini Al-Baqarah. Waktu alif lam mimnya belum mungkin. Belum ya. Tar dia masih debak-debak. Ketika nyebut dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Walah ini mah Al-Baqarah panjang. Ulang aja ya. Oh, udah gelisah sudah. Udah gelisah. Makanya gimana nih mungkin Kang Ya punya apa ya istilahnya tuh saran, kritik kaitannya dengan ini. Oke. Dalam pandangan seperti itu ya kembali kita ini harus memahami makna tentang hadirnya Quran sebagai kalam Allah, sebagai petunjuk dari Allah, sebagai pembeda baik dan hak dan batil, sebagai penerang dalam kehidupan. Itu yang harus menjadikan kuwah. Setelah itu maka munculkan istilahnya pengharapan kepada Allah, roji kepada Allah, harap. Termasuk juga khauf dan takut kepada Allah. Dan paket inilah yang menjadikan kita ini akan dalam bacaan bisa menikmati, apalagi maklumat lain atau dalam janji Rasul dan Allah ketika menyampaikan atau membacakan ayatnya saja walaupun satu huruf itu 10 kebaikan di iklan IDC itu, ya kan? Iya. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif 1,
lam 1, mim 1. Sementara 1 kebaikan bernilai 10 kebaikan gitu ya. Sampai-sampai ahlul qura ada lagi yang lebih ini lagi. 3 itu melahirkan 30 gitu. Gitu. Jadi bertingkat ya. Bukankah pahala itulah yang kita terus kumpulkan untuk bekal kita masuk ke surganya Allah? Sehingga harapan dari pahala mendengarkan, pahala membaca, pahala juga dalam belajar itu terus digali, terus dikejar, terus dilaksanakan oleh umat muslim gitu. Sekalipun dia belum paham, bahasanya belum paham, bukan tidak paham ya. Karena kewajibannya belajar. Maka dalam belajar itu mengupayakan agar paham, agar bisa. Ya bahasa Arabia terus belajar, baca Quran yang terus belajar, tafsir juga terus belajar, memaknai kata dalam ayat juga terus belajar. Berproses. Terus sampai mereka memahami gambaran seutuhnya tentang Al-Quran. Harus diawali dengan kuah, dengan dorongan, motivasi. Motivasi itu berada di awal. Salah satunya tadi latar belakang, salah satunya tadi tentang pahala dosa, salah satunya lagi tentang konten di dalam Al-Quran itu apa. Inilah yang menjadikan umat nanti akan bergairah membacanya, menjadi generasi Qurani. Gitu ya. Nah generasi Quran itu nanti bisa ditahapkan. Generasi Quran itu bisa jadi hari ini dijadikan generasi yang senang baca Quran. Tapi ternyata baca saja. Tapi membaca pun ya tadi pahala, bagian dari syariat, bagian dari perintah. Yang kemudian tahap berikutnya itu adalah memahami Al-Quran cukup? Tidak juga. Ternyata melaksanakan Al-Quran itu yang tertinggi. Sebagaimana syariat. Kan syariat itu kan khitab. Khitab itu seruan. Yang bisa dikaitkan kepada hisab, yaitu masa yang akan datang, dikaitkan kepada proses sebelumnya, yaitu kisah atau sejarah yang pernah Allah sampaikan. Itu termuat dalam Al-Quran. Begitu disampaikan, itulah yang disebut syariat, khitab, seruan. Yang kemarin kita bahas menjadi 5, ada wajib, ada sunnah. Itu di area perintah. Di area larangan, haram dan makruh. Lalu ada mubah. Nah ini kan semuanya dari khitabnya Allah, seruannya Allah. Nah untuk siapa? Untuk manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia biar punya bekal selamat di akhirat. Nah ini yang harus dijadikan pemahaman kita gitu ya, pemahaman kita. Dan ini menjadi pemahamannya umat. Nah gitu, dikaitkan dengan umat gitu ya. Maka akhirnya tuh ada kalimat-kalimat yang kita harus memahami tentang persaudaraan kita di umat gitu. Dan nggak boleh diambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Nggak boleh karena ayatnya juga nanti mengancam. Akan ada ancaman di dalam surah Al-Maidah itu. Kalau mengambil sebagian lalu meninggalkan sebagian itu seperti apa? Nah kita hadirkan di judul yang lain. Oke, pertemuan yang akan datang edisi ke-6. Tenang Kang ya. Insya Allah di meja ini akan ada kopi. Amin. Amin. Insya Allah di meja ini nanti selain kopi akan ada cemilan. Cemilan dari para sponsor. Amin. Amin. Iya. Baik Kang ya, alhamdulillah 1 jam sudah berlalu. Nah 1 jam sudah berlalu ya. Ini alhamdulillah alamin karena memang kita waktunya 1 jam nih yang kita mau nambah kan masih nunggu sponsor. Baik. Gak kerasa ya? Gak kerasa banget. Iya, ini mah aduh. Ini kayaknya tapi mudah-mudahan walaupun sebentar ada faedah ya. Amin. Ada kebermanfaatan di dalam menaikkan apa ya? Termasuk saya khusus buat saya itu menjadi apa? Bertambah-tambah taat. Amin gitu ya Allah, amin. Didoain sama para mitra edisi untuk tambah soleh gitu ya. Jangan nambah yang lain, nambah soleh aja. Iya, nambah yang itu sudah boleh cukup. Juga. Oh iya sudah. Baik mitra edisi FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita di penghujung acara dan saya mengundang wabil khusus untuk pemirsa setia kita Pak Muhammad Fajri untuk hadir di ngopi offline. Ya kan? Nanti kita akan terakhir ya ngowah offline. Oh boleh. Soalnya nanti di Jalan Blibis Japri aja di nomornya Kang Ya yang kemarin ya. Yang sudah kita share nih. Berapa nomornya Kang Ya? 0813 4739 iya 3843. Segera kontak Kang Ya karena beliau yang akan mentraktir kemauan Anda ya kan. Oke. Tapi sebelum janjian nanti saya akan tagih ke antum. Aman saja. Baik pemirsa di CFM, mudah-mudahan obrolan kita pada malam hari ini menjadikan satu insight baru, menjadikan satu
pembahasan yang akan menggetarkan jiwa-jiwa dan hati-hati kita ya kan. Amin, amin, ya, amin. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya Ngopi Malam bisa memelekkan pemikiran kita, bisa menambah taat kita. Dan saya mohon undur diri, saya Ompai dan bersama Kang Ya. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.